Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, faqulna ya Adam. Maka kami berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya iblis ini, aduwwul laka, musuh kamu, wali zaujika, dan juga musuh istrimu. Apa maksudnya ini ya? Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu bahwa pada awalnya ada 3 makhluk yang mulia di surga. Yang pertama itu Adam, Hawa, iblis dan malaikat. Jadi yang pertama itu yang pertama adalah malaikat di surga. Yang kedua bangsa jin. Bangsa jin itu nenek moyangnya iblis. Iblis. Yang ketiga Adam. Itu di surga. Ya. Masing-masing berbeda jenis. Berbeda jenis. Bukan berbeda suku. Berbeda jenis. Apa bedanya jenis dengan suku? Kalau suku itu masih dalam satu jenis. Ya. Tapi kalau jenis itu bisa berbeda sumber penciptaannya. Ya, jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ya, jin diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini sebagaimana kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqal malaikah min nurin, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Ya, khuliqatil malaikah min nurin, diciptakan malaikat itu dari cahaya dan ditempatkan di surga. Ya. Wa khuliqal jan wa khuliqal aljan, dan diciptakan bangsa jin min marijin min narin, dari api yang bergejolak, menyala-nyala. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma usifa alaika, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Allah kepadamu, bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, diciptakan dari sari pati tanah. Ya, sebagaimana juga pernyataan iblis ketika Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, mengapa engkau wahai iblis menolak perintahku untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan ya. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, daripada dia, maksudnya Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis mengatakan diciptakan dari api. Api itu bahan penciptaan apa? Jin. Ya, jin. Dan iblis itu memang dari bangsa jin, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Kahfi ayat 50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan maksudnya, bukan sujud penyembahan, kesalahan. Fasajadu, malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, dan iblis itu dari bangsa jin. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, udah berapa kali saya ingatkan, kita jangan takut kepada bangsa jin, nggak boleh takut kepada hantu, karena kita ini lebih tinggi derajatnya dari bangsa jin. Hantu itu dari bangsa jin.
Kita kadang-kadang nggak sadar diri kita siapa. Padahal kita itu Allah telah tinggikan kita, tapi kita sendiri yang apa? Yang merendahkan diri, tidak tentu. Nah, ya sudahlah. Jadi dalam ayat ini dikatakan iblis itu menjadi musuh. Sekarang setelah sekian beberapa kali pertemuan yang lalu sudah saya ceritakan, ingin saya tanya, kenapa iblis itu menjadi musuh? Padahal dulunya bukan musuh. Dulunya sama-sama hamba Allah. Jadi dulu semua itu makhluk Allah yang utama, apakah manusia atau jin. Manusia yang pertama itu Adam. Jin yang pertama iblis. Kemudian ada malaikat, para malaikat. Ya. Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu tidak terhitung. Ya. Jadi dalam satu hadis tentang Isra Mi'raj, ya, tentang Isra Mi'raj, hadis yang panjang, Nabi mengatakan, kemudian aku dibawa ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu nama masjid di surga. Nah, Baitul Ma'mur. Ya. Fasa'altu Jibril. Aku bertanya kepada Jibril tentang faqal. Jibril mengatakan, kok iblis pula? Jibril mengatakan, hadal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Ya, yusalli fiha sab'ina alfa malakin kulla yaumin. Ya. Yusalli fiha kulla yaumin, ya, bisab'ina alfa malakin. Setiap hari datang masuk 70.000 malaikat. Fa idza kharaju lam ya'udu. Ketika mereka masuk enggak pernah keluar lagi. Jadi setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap hari, enggak ada keluar lagi. Berarti berapa besarnya itu Baitul Ma'mur itu? Berapa jumlah malaikat? Enggak terhitung. Kalau begitu yang 10 itu apa? Itu mempunyai tugas-tugas tertentu. Punya tugas-tugas penting. Di antaranya apa? Jibril. Apa tugas Jibril? Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Kenapa takut? Tak usah cabut nyawa takut. Cabut nyawa bukan takut. Dicabut nyawa enggak takut kita, cuma ngeri. Dah. Contoh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Itu datang kepada Nabi. Pertama kali Jibril datang kepada Nabi itu pada saat menyampaikan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama turun? Ada beberapa riwayat, tapi yang rajih itu, yang kuat adalah riwayat Aisyah yang mengatakan wahyu yang pertama turun itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Al-Alaq 1 sampai 5. Bagaimana bunyi Al-Alaq 1 sampai 5? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram 'allamal insana malamnya. Itu 1 sampai 5. Nah, bagaimana prosesnya? Coba perhatikan dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya. Jadi pada saat itu Nabi sedang di Gua Hira. Kemudian faja'ahu malaikat. Faja'u malaikat. Faja'ahu al-malak. Faja'u al-malak. Kemudian datang malaikat Jibril. Faqal, malaikat Jibril mengatakan pada Nabi, Iqra. Faqal, maka Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca.
Tapi pada saat itu malaikat Jibril bukan dalam bentuk yang asli. Ya. Jadi iqra kata Jibril. Nabi mengatakan ma'ana biqairin, aku tidak bisa membaca. Karena memang Nabi inna ummatun ummiyatun, kami umat yang ummi, la naktubu wala nasubu, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung dan juga tidak bisa membaca. Ma'ana biqairin, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat fa'akhadhani, kata Nabi, malaikat memelukku. Kemudian memeluk urat-urat. Hatta balagha minil jahda, hingga aku hampir enggak bisa bernafas, kata Nabi. Fa'arsalani, kemudian melepaskanku. Faqal, kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi iqra. Tetap Nabi mengatakan ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Ya. Sampai 3 kali seperti itu. Yang ketiga kalinya, setelah ketiga kalinya iqra, baru kemudian Nabi bisa tiba-tiba bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah ayat pertama turun. Dibawa oleh malaikat Jibril. Boleh. Karena Nabi mengatakan fakrak matayassara ma'aka minal Quran. Apa yang bagi mudah bagimu dari Al-Quran. Enggak apa-apa. Cuman kan bagusnya kan karena itu habis. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Jadi datang malaikat Jibril itu tanggal berapa? Datang malaikat Jibril kepada Nabi menurunkan wahyu yang pertama tadi Al-Alaq 1 sampai 5 itu tanggal berapa? Dari mana ibu tahu 17 Ramadan? Sebenarnya tanggal berapa? Sebenarnya bukan 17 Ramadan. Ini kita salah kaprah. Kenapa? Apa alasannya? Ya mesti ada alasannya. Nanti orang akan lihat kita tukang ngarang nanti. Apa alasannya? Hah? Itulah maksudnya kenapa tanggal 21. Kan tadi kita coba ulang. Karena coba ibu-ibu hafal nggak surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ayat aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sekarang saya tanya, malam Lailatul Qadar itu kapan datangnya? 10 yang pertama, 10 yang kedua, ada 10 yang terakhir. 17 Ramadan 10 yang keberapa? Sudah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, malam Lailatul Qadar itu kata Nabi kan malam ganjil. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri, pada hitungan ganjil, minal ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah. Dalam riwayat lain dikatakan faltamisuha fi kulli witrin. Carilah malam Lailatul Qadar pada hitungan yang ganjil. Dah. Jadi tadi malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Nah, kalau ganjil 10 terakhir itu ganjil tanggal-tanggal berapa aja? 21, 3. Nah, udah.
Nah, sekarang perhatikan hadis ini. Sekarang perhatikan hadis ini, Ibu. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya dari Abu Qatadah Al-Ansari. Dia katakan gini. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat an shaumil isnaini, tentang puasa hari Senin. Faqal, Nabi menjawab, fihi wulidtu. Aku suka puasa hari Senin, kata Nabi, fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Berarti jelas menunjukkan Al-Quran itu diturunkan hari Senin. Sudah. Kemudian menurut surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Menurut hadis Nabi, malam Lailatul Qadar itu hitungan ganjil dari 10 Ramadan. Nah, sekarang tanggal 17 Ramadan itu hari Kamis menurut penanggalan Romawi. 17 Ramadan itu hari Kamis. Coba hitung. Setelah Kamis apa? 17 Kamis. 18 Jumat. 19 20 21 Senin. Dah dapat satu ya. Senin. Sudah. Senin. Selasa tanggal berapa? 22. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. 27 enggak mungkin, walaupun 27 ganjil, tapi hari Ahad. Sementara dalam hari tadi hari Senin. 28 Senin. Enggak ganjil, genap. 29 Rabu, Selasa. Berarti yang paling tepat tanggal berapa? 21. Begitu ibu-ibu kalau ditanya sama orang. Jadi ibu nanti kan bilang sama orang, salah itu 17 Ramadan. Orang kadang-kadang kan membuat peringatan nuzul Quran. Tanggal berapa? Sudah bilang salah itu. Nanti itu pelengnya ibu. Nah, ini. Robah-robah udah. Nah, tapi ini cukup kita tahu saja ya. Ini berdasarkan ilmu. Kita kadang-kadang suka mengikuti sesuatu yang enggak ada ilmu. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tadi juga Nabi suka puasa hari Senin karena hari Senin hari lahir. Nabi suka puasa hari lahir beliau. Kita suka makan. Aneh kan? Seolah-olah Nabi suka makan-makan. Nah, itulah. Nah, sudah ya. Jadi wa qulna ya Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman kata Allah, ya Adamu, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Sesungguhnya iblis itu musuh kamu dan musuh istrimu. Kenapa? Sekilas saja kira-kira saya ingin gambarkan bahwa dulunya mereka bukan musuh. Dulunya antara iblis dengan Adam bukan musuh, sama-sama hamba Allah. Kenapa kemudian menjadi musuh? Nah, enggak mau. Kemudian dicap oleh Allah kafir. Apa ayatnya? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kan awal surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Para malaikat sujud kecuali iblis. Dia itu sombong, takabur dan menjadi makhluk yang kafir. Nah, gara-gara dia makanya iblis menganggap dicap kafir oleh Allah gara-gara Adam. Maka berusahalah. Kemudian karena dia enggak mau menuruti perintah Allah, diusir dari surga. Kata iblis apa?
saya diusir, saya juga harus goda si Adam agar juga caranya bagaimana? Inilah yang dijelaskan dalam ayat ini. Kan buah. Makanya sebenarnya ya berat memang godaan iblis itu. Makanya kita selalu berdoa kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak sanggup kita. Sehebat-hebat kita, kalau betul-betul kadang-kadang tumbang juga kita. Karena iblis itu, setan itu dari bosnya iblis, bosnya kan iblis, anak buahnya namanya setan, baik dari kalangan jin dan manusia. Itu kuat sekali godaan. Orang beriman saja bisa hancur, apalagi orang yang hancur. Kita bilang kita istiqamah, dihantam sama uang 1 triliun, hilang istiqamah. Enggak. Itu baru 1 triliun. Kalau urusan puluhan triliun. Bis. Udah selesai penghitungan. Ya udahlah, jangan bahas nanti dengar orang nanti ya. Mana ada saya bilang tadi apa tadi? Ya, boleh juga lah. Mbak Ibu Giti mana sanggup kita lawan. Ya itulah. Jadi kenapa? Jadi kalau ditanya sama orang, kenapa iblis dan Adam bermusuhan? Padahal awalnya bukan musuh ya. Jadi Allah ciptakan di akhirat itu ada surga, ada neraka. Neraka itu nggak ada penghuninya. Cuma hanya ada batu-batu dan lain-lainnya. Jadi neraka itu kalau di dunia ini ibarat penjara. Penjara itu kan pada awalnya nggak ada penghuninya. Tapi kemudian kenapa ada penghuninya? Karena curi kambing, curi ayam, ya kan? Nyuri kira-kira 10 juta, kalau nyuri 100 miliar nggak masuk. Nggak masuk, walaupun nggak semua, sebagian masuk juga. Mungkin gitu kan, mungkin nggak masuk. Jadi gitu. Jadi akhirnya kenapa banyak orang masuk penjara? Karena buat kesalahan. Kenapa ada orang masuk neraka? Karena buat kesalahan. Jadi neraka itu sebenarnya bukan tempat tinggal, tempat hukuman. Ada istirahat di neraka. Kadang beres boleh juga lah, boleh juga. Dah, kita lanjutkan. Jadi itu sebabnya terjadi permusuhan ya. Allah peringatkan. Allah sendiri memperingatkan Adam dan Hawa bahwa iblis itu musuh kalian berdua. Allah peringatkan, fala, dan janganlah yukhrijannakuma minal jannah. Janganlah sampai kalian diperdaya oleh iblis sehingga diusir dari surga. Makanya seringkali saya katakan, manusia itu sebenarnya pada dasarnya ahlul jannah. Nanti suatu saat ketika kita kembali ke akhirat harus masuk surga. Kalau ada yang masuk neraka berarti bodoh dia. Tersesat dia, nggak tahu jalan pulang. Rayuan. Contoh misalnya, disuruh salat nggak mau salat, berarti kan suka-suka sendiri masuk neraka. Suruh puasa nggak mau puasa. Dah. Fatashqa. Nah, jika kalian Allah peringatkan, sebenarnya Allah sudah beri peringatan kepada Adam. Wahai Adam, jika kalian tergoda oleh iblis, kemudian diusir dari surga, maka kamu akan berdua akan celaka. Memang sudah takdir ya. Kita terusir ke dunia. Nah, sekarang saya tanya, takdir apa namanya? Dan takdir ini nggak boleh kita pertanyakan. Ini hak Allah. Dilarang oleh Nabi mempertanyakan. Yang boleh kita merubah takdir syar'iyah, kan sudah pernah saya jelaskan. Kalau takdir kauniyah nggak bisa dirubah. Nah, Adam diusir dari surga, lantas kemudian
ya, hidup di dunia ini termasuk kita anak keturunan, itu namanya takdir kauniyah. Kita nggak boleh, itu sudah ketentuan, nggak boleh protes. Takdir kauniyah. Kita hanya bisa merubah takdir syar'iyah. Ya. Apa itu takdir kauniyah? Kita sekedar ulang-ulang. Itu sudah Allah tentukan, tapi Allah tidak memberitahu kepada kita. Kalau diberitahu kita udah nggak ada arti lagi hidup ini. Misalnya Allah memberitahu, kamu hidup ya 50 tahun. Rezeki kamu sudah segini ya. Nggak ada usaha, nggak ada lagi kita. Tapi sengaja Allah sembunyikan. Sehingga kita berpedoman kepada takdir syariah yang bisa kita robah. Nah, misalnya kan takdir syariah begini bunyi ayatnya, dalilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum merubah dirinya sendiri. Artinya kan bisa dirubah. Itu takdir syariah. Kalau takdir kauniyah enggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Itu takdir kauniyah. Tapi takdir syariah bisa umur itu diperpanjang. Ya, contoh. Kenapa kita berobat? Supaya panjang umur kan? Kalau nggak berobat, game kita. Coba misalnya kita sakit parah, alah nggak mau berobat lah. Kalau takdirnya mati. Kalau takdirnya hidup, ya mati, kita nggak berobat. Tapi kenapa kita berobat? Bahkan orang jual apa yang ada untuk berobat. Ternyata sembuh, panjang umurnya. Itu takdir syariah. Bisa dirubah. Nah, contoh misalnya Nabi mengatakan begini. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Ini takdir syariah. Jangan kita adu dengan takdir kauniyah, enggak bisa diadu, beda perspektif, beda sisi. Kan Nabi jelas mengatakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga dan lain-lainnya. Barang siapa yang ingin tadi apa? Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, hendaklah silaturahim. Jadi ibu-ibu kalau ingin luas rezeki, coba sering-sering bersilaturahim, sering bertamu, Bu ya. Apalagi waktu makan, Bu kan. Luar rezeki kita. Juga kadang-kadang kita sembuh dari sakit ketika kita banyak silaturahim, kita curhat. Akhirnya ada teman kita, oh ada obatnya Bu. Tapi kalau kita sendirian di rumah, bisa mati sendiri dah. Makanya itu betul. Kalau ibu-ibu sakit, jangan suka kali berkurung di rumah. Coba silaturahim. Betul ini, cuman jangan waktu makan, nanti nggak diterima nanti. Nah, kayak kumpul-kumpul ini sebenarnya memperpanjang umur ini. Happy, kita senang. Nah, kayak nanti ada rencana mau apa? Piknik. Datang, itu memperpanjang umur, memperluas rezeki. Ini janji-janji aja, janji-janji bohong. Janji palsu. Nggak boleh. Coba fantasiru fil ard. Malah Allah katakan berkeliaranlah kamu di muka bumi. Muka bumi itu bukan hanya Lambaru, bukan hanya, bahkan kalau ibu-ibu orang kaya raya itu ke kutub utara, coba pergi sekali-sekali. Nah, coba kita lihat, itu membangkit, memperdalam iman kita. Mana pergi? Ke puding itu fantasiru fil ard. Ya, gitu. Kalau ke air panas enggak bisa, Ustaz, karena musim panas. Enggak sanggup. Nah. Yang enggak mau pergi, Bu, ya. Tetat. Saya enggak ada acara kita enggak ikut. Enggak ada acara juga saya ikut, enggak ada acara. Ya udahlah, itu sekali-sekali. Begini Bu ya. Ya. Hidup itu indah.
Saya bu Kalau diajak Ustaz yang udah Ustaz ya. saya bukan nggak mau, Bu. Nanti tekor ibu-ibu kalau ajak saya. Saya makannya banyak. Enggak. Enggak bisa. Saya kan sudah saya bilang baru musibah saya. Saya main badminton, tanding FKM. Begitu saya mulai main, pluk naik betas, naik betih. Nah, ini sampai sekarang menggungkak nih, jalannya tengkak. Nah, nanti kalau ikut ibu-ibu nanti kan siapa pula tengkak di belakang kacak. Nah, Itulah Ustaz kami. Ustaz kami kok tengkak apa nggak ada lain ya. Kebetulan dia sebenarnya ada Ustaz dan Bu aja. Nggak usah saya. Kenapa? Ini serius. Kalau ada saya, ibu-ibu nggak bisa bercanda, nggak enak sama Ustaz, nggak enak sama Ustaz. Bully kawan kan nggak enak ada Ustaz, kan? Nah, biasalah ya. Menurut Ustaz ya. Ada Ustaz ada ceramah nanti kita Mana ada dengan ceramah, ibu sih lihat air terjun, mana dengan capek ada ceramah, ada. Udahlah nggak usah dawa-dawa. Bismillah, pergi ya. Ya, bagus. Ya. Kita lanjutkan. Wa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya kamu hai Adam di surga alla tajua, tidak akan lapar. Apa maksudnya tidak akan lapar? Bukan, menurut ahli tafsir maksudnya semua makanan ada. Bukan nggak ada rasa lapar, nggak ada nikmat lah. Justru ketika kita lapar, makan itulah nikmat. Maksudnya ini bukan nggak ada rasa lapar. Kalau ada rasa lapar nggak nikmat lah, nggak sempurna. Maksudnya tersedia seluruh makanan. Jadi apapun yang kita makan ada. Tapi Ustaz begini yang saya dengar memang enak. Misalnya ini kita makan anggur. Saya makan anggur, ibu makan anggur. Tapi rasa anggur yang saya makan belum sama dengan ibu rasa anggur saya. Tergantung amalannya. Enggak, ya enggak sama dengan dunia. Anggur di dunia. Tidak seperti anggur di dunia, anggur di surga. Tetapi kita makan rasanya itu, saya makan anggur itu, banyak enak saya makan itu nikmat. Jadi beda rasanya. Anggur itu yang dimakan. Ya. Tergantung dengan amalan kita katanya apa ya. Itu tidak ada dalil, Bu. Karena karena masalah akhirat itu masalah gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada mengetahuinya kecuali Dia. Jadi kita nggak bisa ini cuman mendapat fasilitas berbeda itu betul menurut amalan masing-masing. Yang ada hadisnya, yang ada dalilnya begini diantaranya. Walahum fiha wa basyiril ladina amanu wa amilus shaliha anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kan akan ada buah-buahan seperti buah-buahan di dunia tapi tidak serupa, rasanya beda. Cuman tidak ada dalil setengah saya rasanya berbeda masing-masing. Semuanya sama, cuman yang membedakan adalah ya tempatnya. Mungkin buah-buahan yang dirasakan oleh orang yang tinggi derajatnya mungkin lebih banyak macam-macam. Tapi yang jelas kita dalam hal itu kita nggak boleh membayang-bayangkan mereka-reka. Nah, yang penting masuk surga semuanya beres. Karena masalah itu masalah gaib. Kalau kita mereka-reka, kita nggak punya ilmu. Allah juga melarang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang nggak punya ilmu. Jadi jangan kita tanyakan apakah ada miso di surga, apa ada apalagi buah belangong. Enggak boleh kita bilang ada atau tidaknya. Kita hanya membayangkan, kita hanya meyakini bahwa kenikmatan surga itu tiada taranya.
Tentu saja kita meyakini jangankan kuah belangong, lebih dari kuah belangong ada. Kita hanya mengimani seperti, tapi memastikan kita kan nggak ada ilmu. Kan nggak ada ayat mengatakan ada kuah belangong. Nah, tapi kita meyakini apalah sekedar kuah belangong kalau masuk surga. Lebih dari itu ada. Nah, paham ya? Artinya kita balik cara menjelaskannya ya. Ada nggak HP apa misalnya Android di kecil kali HP Android itu. Cuman masalahnya kita masuk surga atau tidak? Ya, ada dua hal yang membuat kita tidak masuk surga. Yang pertama, syirik. Ini dari kalangan Islam ya. Yang pertama, syirik. Beda dengan orang kafir, beda. Jadi orang Islam itu tidak masuk surga ada dua hal. Yang pertama, syirik. Yang kedua, murtad. Dia pertama Islam, pindah agama. Kalau dia masuk Islam karena mungkin karena keterbatasan ilmunya itu boleh. Tapi kalau hanya mempermainkan itu nggak boleh. Sekali lagi masuk boleh. Boleh. Keluar lagi itu yang Keluar lagi, masuk lagi boleh. Asalkan memang dalam pertimbangan dia masih tergolong orang yang apa namanya khata ya, orang yang memang nggak cukup ilmunya. Ya udahlah, ya nggak usahlah bicara tentang murtad, ngeri. Tapi yang di dalam Islam yang apa, yang kekal dalam neraka. Yang pertama, syirik. Yang kedua, murtad. Ada satu lagi munafik i'tiqadi, tapi sebenarnya dia orang kafir, pura-pura Kalau munafik amali itu masuk surga. Tapi tetap masuk neraka dulu, tapi enggak kekal. Apa itu munafik amali? Ya, orang Islam tapi memiliki sifat-sifat munafik yang Nabi jelaskan. Kalau munafik i'tiqadi, dia memang pura-pura Islam. Atau banyaklah orang-orang sekarang pura-pura Islam, kawin sama orang Islam, nanti ketahuan belangnya, baru nanti diajaknya istrinya masuk Kristen atau masuk apa gitu. Nah, ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi innalaka, sesungguhnya engkau masih lama nih. Memang kadang-kadang waktu ini kan kadang-kadang capek itu udah habis bahan belum selesai. Oh ya. Betul. Nah. Innalaka, sesungguhnya engkau wahai Adam, Allah taju'a fiha, tidak akan lapar di surga. Maksud tidak laparnya seluruh makanan ada. Bukan enggak ada rasa lapar ya. Beda antara tidak ada rasa lapar dengan lapar. Ini maksudnya karena tersedianya makanan sehingga tidak begitu lapar langsung bisa makan. Ya, apa yang masa-masa. Dah. Wala ta'ra, dan juga kamu tidak telanjang di sana. Berarti di sana ada pakaian. Ada ada makanan, ada pakaian. Nah, pakaian. Enggak, di akhirat itu kita nanti ketika kita hari yaumil bas, hari kebangkitan, itu kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang semuanya. Nanti kalau kita masuk surga diberikan pakaian, cuman jangan dibayangkan bagaimana pakaiannya. Kita hanya mengimani seindah-indah pakaian. Cuma jangan dibayangkan apa ada enggak di sana daster ya? Apalah sudah daster. Yang jelas pakaian itu jangan dianggap remeh, Ibu. Pakaian itulah yang membuat orang kadang-kadang kelihatan sangat cantik, sangat tampan. Pakaian. Nah, makanya hati-hati pakaian. Pakaian itu Pakaian itu perhiasan. Perhiasan. Wa annaka la tatma'u fiha, dan kamu juga Adam, maksudnya juga Hawa, tapi di sini itu diwakili oleh Adam. Ka itu Adam, ya. Anta
Damir anta, maksudnya Adam. Tidak akan haus, tidak akan dahaga. Nah, berarti ada minuman. Jadi pertama tadi apa? Ada makanan yang pertama. Yang kedua ada pakaian. Yang ketiga ada minuman. Ya, ada nggak kopi ule kering di sana? Jangan tanya. Nah, apalah sekedar kopi ule kering. Ya. Tapi memastikan itu nggak ada ilmu kita, paham maksudnya? Cuman kita meyakini apapun yang kita inginkan, insya Allah ada. Nah. Ya, jadi ada tadi apa? Jadi wa annaka la taqma'u, sesungguhnya kamu di sana tidak dahaga, tidak haus. Wala totha, dan juga tidak panas. Nah, berarti ada rumah. Nah, ini juga maknanya ada tempat tinggal. Nah, berarti ayat ininya itu boleh Ibu jelaskan. Nanti ada cucu itu tanya, bagaimana keadaan kita di surga? Pertama ada makanan. Yang kedua ada pakaian. Ada minuman. Ada tempat tinggal. Apa dalilnya? Ah, ini dalilnya. Suruh buka tadi surat apa? Ah, itu dia. Jadi maksudnya itu tidak panas itu maksudnya ada tempat tinggal. Asi alam mungkin. Ada makanan, ada minuman, ada tinggal. Nah, inilah kan sesuai dengan apa yang sering kita ungkapkan, tiga kebutuhan pokok. Sandang itu kan pakaian. Papan rumah, sandang pakaian, pangan ah, ya, 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 ya. Ini apa namanya kondisi di surga Allah gambarkan. Ibu catat ayat ini penting sekali ya. Kasih ibu tanda. Al-A'raf ayat 100, ayat Taha, surat Taha ayat 117 itu menjelaskan tentang keadaan di surga. Maksudnya di antara yang menjelaskan keadaan di surga. Yaitu tadi apa? 3 kebutuhan pokok. Malah di sini makanan, ya, makan, minuman, rumah, tempat tinggal. Udah. Fawaswasa ilaihi syaitan. Nah, kemudian tadi kan setan di sini kan maksudnya itu iblis. Jadi setan di sini maksudnya iblis. Dan iblis membisik-bisikkan kepada Adam dan Hawa. Ya. Nah, inilah. Nah, maksudnya? Maksudnya Adam beragama iblis pada sebab juga kan? Ya. Fawaswasa. Jadi waswasa itu maksudnya gini ya, kata-kata yang indah, yang memukau, yang menyentuh. Ya. Bisikan. Nah. Makanya kan dalam surah An-Nas dikatakan alladzi yuwaswisu fi bisikan, memudah terpengaruh. Nah, coba misalnya contoh, ketika ada orang ngomong sama kita dengan kata-kata ibu ingin bahagia kan? Oh, gitu kan udah nih. Ada satu rahasia. Apa ya Ustaz ya? Kan? Jadi kata-kata berarti kalau sampai Adam terpengaruh, bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh? Padahal Adam itu sudah langsung melihat surga, langsung mendengar perintah Allah secara langsung, ya, melihat Allah lagi. Kalau di surga bisa melihat Allah, bisa tergoda oleh bagaimana? Dan iblis hanya ngomong masalahnya, bukan ancaman, bukan mengancam. Kadang-kadang ada orang yang ancam kan? Ini nggak cuma ngomong, bagaimana dasarnya ngomong iblis, rayuannya, sehingga bisa keplek-keplek. Apa istilah keplek-keplek?
Adam dan Hawa bisa melanggar perintah Allah. Bagaimana dahsyatnya omongan iblis. Makanya hati-hati dengan omongan ini. Kadang-kadang kata-kata yang manis itu beracun. Ngomong. Sebelum menikah engkaulah adindaku tersayang di dunia ini. Begitu menikah cekeknya istrinya. Makanya hati-hati dengan ada orang. Jadi kalau dikatakan makhluk yang paling hebat omongannya apa? Iblis ini. Apa buktinya? Adam saja bisa tergolong, apalagi kita. Ya. Hah? Itulah setan maksudnya iblis. Setan ini maksudnya Jadi kadang-kadang Allah menyebut iblis itu dengan kata-kata setan. Walaupun dalam konteks yang lain setan itu artinya pengikut iblis baik kalangan bangsa jin atau manusia. Tapi dalam konteks ayat ini menurut ahli tafsir itu adalah iblis. Ya. Nah, karena yang ngomong, dari mana kita tahu setan itu iblis? Karena dia ngomong dengan Adam. Yang ngomong dengan Adam ketika menggoda siapa? Iblis. Nah. Fawaswasa ilhi syaitan. Kemudian syaitan itu membisikkan kepada Adam. Nah, setan di sini maknanya adalah iblis. Qala, dia mengatakan, ya Adam. Nah, bagaimana mungkin bahasan ya Adam? Ya, begitu hebatnya ngomong. Enggak bisa kita tiru ya. Enggak bisa kita tiru. Ya Adamu, hal adullaka, maukah aku tunjukkan kepada kamu? Maukah aku memberitahu rahasia spesial kepada kamu? Gimana omongannya? Maukah aku beritahu sesuatu yang ya, ala syajaratin khuldi, satu pohon khuldi. Makanya kemudian dari nama menjadi nama khuldi. Pohon khuldi. Ala syajaratil khuldi. Sebenarnya khuldi itu artinya apa? Kekal. Pohon yang keabadian. Wa mulkin, dan satu kekuasaan, kerajaan layang tidak akan binasa. Itu rupanya apa? Ya, modusnya. Jadi digodanya ya ada satu pohon yang buahnya kalau dimakan kita akan menjadi kekal. Kemudian memiliki kekuasaan yang tidak binasa. Itu coba. Keplek-keplek akhirnya Adam sama Hawa. Penasaran. Jadi begini kira-kira. Kalau bahasa kita, hai Adam, nyo nasaboh rahasia. Nya di tempat tinggal Ron, nasaboh pohon. Saboh bak kaye. Kalau orang Dayah pandai kali dia ngolah-ngolah ini. Saboh bak kaye. Nya na bokaye nikmat dan munyon tapajo drone inang kekal di surga dan memiliki kekuasaan yang tidak akan hilang. Rupanya termakan rayuan. Padahal itu hanya gombal, bohong. Memang kesalahan iblis enggak mengecek, enggak konfirmasi langsung percaya. Kesalahan Adam enggak mengecek, enggak konfirmasi. Makanya Allah memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik membawa kabar berita, maka telitilah, periksalah. Hah? Makan siang gratis. Jadi karena kita ya Adam saja bisa dihayun-hayun, apalagi kita juga mudah dihayun-hayun sama orang ya. Kita mudah ditipu-tipu. Adam aja yang nenek moyang kita bisa ditipu oleh iblis, apalagi kita mudah ditipu-tipu. Apalagi kita. Tapi ada ya yang istiqamah ada. Allah juga mengatakan fastaqim kama umirta.
Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan kamu bersama orang-orang yang bertobat. Jangan melampaui batas. Komitmen. Di TikTok Ustaz. Orang tuh muji ya orang di Aceh. Mereka itu punya karisma. Mereka kan pilih ada sendiri, dikasih duit 200.000, nggak pilih yang lain. Jadi ada 79% di Aceh kan. Ya. Bangga juga kita kan punya Ya sudah ya, kita lanjut ya. Nah, dah. Jadi tadi godaan iblis luar biasa. Jadi dia bilang apa? Pohon yang bisa membuat kekal dan kerajaan, kekuasaan yang tidak akan hancur, tidak akan binasa. Ya. 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 Makanya jangan minta jabatan kawati. Pertama enggak ada lagi. Fa'akala ini dua orang. Bentuk dua orang. Maksudnya Adam dan Hawa. Keduanya maksudnya Adam dan Hawa, fa'akala minha, makan buah khuldi tadi, makan. Karena terpengaruh makan. Ternyata kan terjadi sesuatu yang luar biasa. Fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu makan langsung copot pakaiannya. Jadi tuh kita langsung Allah beri hukuman. Seketika Allah beri hukuman. Maka tiba-tiba hilang yang pertama lenyap apa? Pakaian. Ya, nampak aurat. Ya, fabadat lahuma sawatuhuma. Kemudian ada ahli tafsir mengatakan, kemudian kita lanjutkan sekali lagi. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Itu artinya mereka itu ya belum sampai ke tahap mereka berhubungan suami istri, masih punya rasa malu. Karena kalau sudah suami istri, masalah terbuka aurat enggak masalah lagi. Berarti ini menunjukkan mereka itu baru diciptakan masih punya rasa belum berhubungan. Kalau masalah suami istri bisa jadi, tapi masa belum berhubungan. Karena kalau berhubungan kan harus melihat aurat. Ternyata di sini begitu nampak aurat langsung malu. Nah, ini gambarannya. Ya. Kayak pengantin baru misalnya kan malu-malu juga. Karena malu, walaupun sudah sah kadang-kadang kan malu-malu. Pengantin baru. Tutup. Ya. Tapi jelas ayat menunjukkan, jadi begitu terbuka aurat mereka malu. Tutup dengan daun-daun. Ya. Kemudian Adam telah mendurhakai Allah. Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Allah larang, tapi ternyata mereka makan juga. Allah larang. Ternyata mereka lakukan. Tergoda dengan maka kalau kita lihat di sini yang menang iblis. Yang menang iblis. Makanya kita kalau tidak taat pada Allah pasti kalah. Pasti yang menang itu kebatilan. Makanya dalam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-haqqu bila nidam yaqlibuhu bil batil bin nidam. Kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak teratur akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir, yang teratur. Musuh-musuh Allah kompak, kita enggak kompak.
Nah, itu kalah kita akhirnya. Ya udahlah, jangan disambung lagi. Nah, saya tahu kemana nanti tujuannya. Ibu-ibu ini suka ngeneng sana, ngeneng sini. Menurut keadaan. Oh, ya menurut keadaan. Padahal saya nggak ada bahas itu. Ibu-ibu ini mungkin pakar-pakar politik semua. Ya. Ya. Wa asa. Apa tadi? Adam durhaka, bermaksiat kepada Allah. Wa asa Adam bermaksiat kepada Allah. Rabbahu. Fagawa dan sesat. Kenapa? Tergoda oleh iblis. Sesatnya bukan karena hanya sekedar makan buah khuldi, tapi kalah oleh iblis. Itu yang paling berbahaya. Bukan sekedar makan pohon khuldi, tapi kalah dengan iblis, itu yang paling berbahaya. Nah, ya, nah kita lanjutkan. Summaj tabahu rabbuhu. Kemudian ya Allah ya memilih Adam, mendekati Adam, fataba alaihi. Kemudian Allah memaafkan kesalahan Adam. Apa kesalahan Adam tadi? Makan buah khul, tergoda oleh wahada, dan kemudian Allah memberi petunjuk kepada Adam. Maka kemudian Adam itu diangkat menjadi nabi. Nabi ya, bukan rasul ya. Kenapa? Ada yang mengatakan bukan rasul. Kenapa? Karena belum ada umat. Yang ada dia, Hawa, anak-anak, hanya keluarga. Jadi kalau rasul itu kan sudah jadi nabi. Allah turunkan wahyu. Jadi mengajarkan anak-anaknya, istri-istrinya. Ya, tapi kan enggak seberapa. Sebanyak-banyak anak kan beda dengan umat ya. Makanya ada yang mengatakan rasul pertama itu bukan Adam, Nuh, karena Nuh itu sudah banyak umat. Iblis juga nggak begitu banyak umatnya. Tapi ada yang mengatakan Adam itu rasul pertama, nabi sekaligus rasul. Nggak masalah, yang penting kita akui bahwasanya Adam itu diturunkan wahyu menjadi nabi dan rasul. Nah, itu dia. Udah habis ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul bi qouli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum. Begini ya. 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 Karena riwayat-riwayat seperti itu kan riwayat Israiliyat. Bisa benar, bisa salah. Kan itu kan cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Kebanyakan cerita. Jadi saya juga bilang orang, saya waktu umrah, anak saya laki-laki dia belum berkeluarga. Saya bilang kan kamu naik begini sampai tiba-tiba berdoa nih. Lepas itu sekian dia berdoa jodoh. Tidak ada hadis berdoa di situ, urusannya jodoh. Cuman orang aja menghubung-hubungkan. Bawa nama-nama semua. Ya.